Hari ini kita akan review headphone open back seharga 20 jutaan dari Audio Technica. Hi, how are things going? You watching Fernando Gunson's YouTube channel. This is Fernando Gunson's YouTube channel. Sebelumnya disclaimer dulu, produk Audio Technica ADX 3000 ini dipinjamkan oleh tim Axindo ya, yang menaungi brand Audio Technica di Indonesia. Dia distributor resmi utamanya, tangan pertamanya. Video ini nggak di-preview ke timnya Audio Technica Indonesia maupun juga Axindo. Gue bebas review sesuai dengan yang gue mau. Tidak ada revisi, tidak ada preview, tidak ada brief. Jadi ya bener-bener bebas. Gue mau reviewnya kayak gimana pun yang gue mau. Tapi nanti gue akan kasih pros and cons-nya dan mungkin juga masukan buat si produk ini. Nah seperti ini boxnya. Nggak terlalu kelihatan di layar ya. Dia kayak hard case musisi profesional. Bisa naruh stombox gitu biasanya, atau tempat mikrofon juga. Kayak gini, headphone-nya ada di sini. Ini ada busa-busa. Kemudian ada kabelnya. Ini menggunakan konektor jack 6,3 ya. Terus juga dapat dua kabelnya. Ada yang 6,3 sama ada yang jack 4,4 balance juga. Ini untuk konektor ke headphone-nya dia menggunakan A2DC ya. A2DC ini konektornya Audio Technica banget lah. IM-nya juga ada yang pakai kayak begini. Bukan MMCX ya. Langsung kita pasang aja. Ini ada tulisannya kalau left ya left. Langsung ngeklik. Terus yang right juga ada tulisannya right. Agak mirip-mirip MMCX. Bisa agak-agak diputer gitu ya. Ini build quality-nya juga bagus. Plastik, open back. Nggak, ini sebenarnya agak metal juga sih ini. Ini ada beberapa lah bahan materialnya campuran lah ya. Made in Japan, tulisannya di sini. Terus ini kayak blue drew suede gitu. Earpads-nya juga suede gitu ya. Ketika gue pasang juga nyaman-nyaman aja, nih bisa ditarik ya. Dua headband-nya kayak ada dua gitu di sini. Dia nggak ada kayak R70X gitu kan, yang di sininya ada kayak dua plastik tambahan gitu, yang nyangkut di kepala, bikin nyaman juga. Tapi di sini juga rasanya nyaman, ringan, enak aja dipakainya. Oh ya, sama dia agak slightly angled gitu, kalau dipakai agak muter ke belakang gini sedikit. Impedance-nya di 50 ohm dan sensitivity-nya di 98 dB. Nggak terlalu berat untuk di drive menurut gue. Untuk device pairing testnya gue pakai Dynafrips RS12-1 DAC R2R, dan amp-nya gue pakai ZMF Homage. Terus gue juga pakai CD player, tapi ini sebenarnya bisa jadi DAC amp juga, yaitu Shanling EC Mini. Dan yang terakhir juga pakai digital audio player Sony ZX707. Gue udah tes across all setup ya, bisa diangkat. Bahkan Sony ZX707 ini bukan the most powerful DAP juga gitu. Jadi gue nggak pakai high gain pun sebenarnya udah bisa diderek sih si headphone ini. Lumayan mudah lah diangkatnya. Ini gue dereknya bisa dengerin sekitar di volume moderate to high, tapi high-nya nggak yang high banget. Moderate agak lebih sedikit aja. Alasannya kenapa nanti kita bahas dari sisi frekuensi grafnya juga ya. Kira-kira segini masih bisa gue dengerin lah. Kira-kira seperti ini frekuensi grafnya dari Kyle at Denfai ya. Ini frekuensi grafnya. Dia sebenarnya overall ya bisa dikatakan neutral, tapi ada emphasis more di 3K ke 4K-nya. Lower treble or upper mids. Di sininya lancip sekali, lumayan shouty di gue. Kemudian ada boost lagi, turun ya kan. Treble roll off-nya ada kayak naik turun. Ada peaks and dips-nya banyak sekali, 1, 2, 3, 4, 5. Jadinya treble roll off-nya menurut gua kurang rapi aja sedikit, tapi ya ini nggak terlalu berasa sih. Yang penting ini yang sangat lumayan agak shouty di telinga gua. Sama ada presence boost lagi di high treble-nya di sekitar berapa nih, 12 kHz, 13 kHz ya. Terus di sisi mid range-nya agak tenggelam di 500 Hz. Dan dari 500 Hz ini langsung di boost. Jadi lower mid range-nya itu menurut gua agak berasa boosted aja, berasa muffled. Jadi emphasize utamanya di sini, emphasize keduanya di sini. Suara penekanan utama suaranya tuh rasa-rasanya ada di sini dan di sini. Ini yang paling kelihatan lah pemeran utamanya di sini, ini supporting aktornya di sini lah. Jadi agak kelihatan muffled ya, karena terlalu early menurut gua naiknya. Harusnya dia bisa rata aja. Terus baru naik lagi mungkin di 100 atau starting di 200, baru naik gradually seperti ini. Yang biasanya preferensi gue dan preferensi rata-rata headphone neutral. Jadi ini agak mid bass boosted, lower mid boosted, you name it. Terus dia turun dari sub bass-nya sekitar 60 Hz ke bawah. Jadi sub bass-nya juga akan berkurang gitu.
Sebenarnya itu agak normal terjadi di kayak misalnya HD 600, HD 650 ya, tapi dia dari sini ke sininya tuh lurus, baru nanti turun sini. Ya intinya suaranya lumayan shouty di 3 to 4 kHz lah. Mungkin kalau si balance rata-rata yang biasa gue dengerin tuh di 6 to 8, 4 ini akan berasa kalau banyak vokalis mungkin cewek ya, yang di 4 kHz-nya bakal tajam ya, mungkin di sini akan agak slightly berasa sih balance-nya, nggak slightly lagi sih, lumayan berasa. Mid range setengahnya agak lumayan mendelep. Sebenarnya drivernya sih tapi bagus, jernih sekali, brilliance, rich. Treble-nya bagus, jernih, enak. High-nya tuh kayak apa ya? Ngeceringnya tuh sebenarnya bagus lah, nggak ngecering-ngecering yang metallic-y gitu, nggak, aman aja ngeceringnya menurut gue. Cuma ya kuantitas boost-nya agak lumayan banyak, jadi bakalan bisa agak bright dan agak shouty ya di beberapa orang. Dan bass-nya juga sebenarnya bagus, dia dynamic driver-nya sangat bagus menurut gua, well extended ya. Kayak waktu gua EQ sih, nanti gua tunjukin EQ-nya. Itu gua tetap bisa ngerasain sub bass-nya, cuma ada roll off-nya aja ke bawah. Jadi yang nggak terlalu berasa gemuruh sub bass-nya. Cuma sebenarnya dia nyampe gitu. Extend banget ke bawah-bawahnya tuh, dynamic driver yang bagus lah. Cepat, well rounded, sebenarnya juga bisa dihajar lagi gitu kalau di boost. Cuma ya dia agak turun aja pas udah dari 50-60 Hz ke bawahnya itu. Ya kalau ini lagu-lagu yang gue pakai, gue tes yang lagu-lagu yang simple-simple aja, nggak yang terlalu audiophile banget, yang umum-umum aja yang orang rata-rata cukup dengerin. Ada Juno by Sabrina Carpenter, ini juga agak bright vokalnya, 10 kHz-nya juga ya berasa. Kemudian juga lagu Jepang Furi Riho ini agak-agak R&B pop gitu. Mid bass-nya, rumble-nya jadi bukan rumble sub bass ya, rumble mid bass, jadi kayak boxy kayu gitu, agak ada yang nutupin gitu drivernya, jadi kayak veiled, ketutup banget gitu. Kemudian Sorcerer by Cory Wong and Metropole Orchestra, ini mixingannya emang mid range-nya agak hilang, agak V-shape gitu mixingannya, agak dry gitu ya di mid-nya, agak kosong gitu. Jadinya kalau dikasih headphone yang agak tenggelam mid range di 500 Hz-nya, terus terlalu madi di 200 Hz, 100 Hz-nya, jadi kurang oke aja kalau menurut gua, kurang pas. Di lagu Green Day juga gitarnya jadi boosted sekali, utamanya di 3 kHz atau 4 kHz-nya itu, dan lumayan ngecering juga ya. Di Dua Lipa juga sama, vokalnya agak terlalu banyak air di 10 kHz, 10 kHz ke atas ya, 12 kHz, 13 kHz. Kemudian di lagu Butterfly, Jason Mraz ini juga vokal cowoknya jadi terlalu tebel ya. Kayak muffle banget lah di 300 Hz-nya itu kalau menurut gua. Dan drumnya, kick drum dan snare-nya tuh nggak natural, jadi terlalu tebel snare-nya. Harus snare-nya nggak bleeding ke mid bass ke bawah parah, ini jadi agak banyak aja gitu. Ya lagu yang gue pakai cukup umum, kalau lu mau tes di lagu lain pun sebenarnya hasilnya agak lumayan significantly sama sih. Terus jadi gue bikin EQ seperti ini kurang lebih ya, ini gue coba nurunin yang di atas 10 kHz tadi, terus yang shoutiness di 3-4 kHz-nya sekitar sini gue tarik ya. Gue bikin width-nya juga agak lebar, tapi nggak yang lancip banget juga, nggak terlalu lebar banget ini juga, yang agak-agak sedang-sedang aja width-nya, Q-nya. Nah, terus gue naikin yang 500 Hz tenggelam tadi, dan gue ilangin muddiness-nya di 200 Hz ke bawah. Dan ketika gue boost seperti ini, sebenarnya sub bass-nya itu berasa rumble-nya, gitaran kick drum-nya itu jadi sampai ke bawah gitu. Gue nggak pengen boost yang gimana-gimana gini, nggak, cuma kayak mau tonally correcting dikit aja, biar gue nge-counter yang mana tadi dia turun begini, gue naikin aja gini. Terus juga mid bass-nya sebenarnya gue cut-cutin gini, tapi gue nggak mau terlalu hilang banget juga. Nggak, gue pengen terlalu counter banget, exactly like the graph gitu. Tapi ini gue bikin kira-kira kalau EQ by ear kayak begini aja, itu udah night and day banget perbedaannya. Jadi sebenarnya drivernya solid, jernih, teknikalitasnya pun bagus ya. Lebih luas rasanya juga dibandingkan dengan Sennheiser HD 650 ya, yang mana ini vokalnya lebih intimate. Di sini tuh lebih luas menurut gue dari sisi kayak dengerin trompet, dengerin panning gitar kan kiri lagu rock, itu kayak rasanya lebih berjauhan dibandingkan dengan HD 650 yang lebih intimate dan vokal centric, dan treble-nya mungkin agak sedikit lebih tumpul, tapi di sini kayak lebih jernih, lebih ngecering. Cuma itu tadi
Menurut gua masih bisa dirapihin mid bass-nya sampai kalau bisa lurus aja atau slightly boosted maybe. Yang paling harus banget menurut gue dikurangin ya tadi 3 to 4 kHz-nya agak lumayan shouty, dan treble di 10-12 kHz-nya itu bisa dikurangin untuk biar nggak didominasi terlalu banyak sama vokal air, breath, dan juga mungkin cymbal, hi-hat, crash yang jadinya akan nge-string banget gitu kalau di bagian situ terlalu agak tinggi gitu boost-nya. Benar-benar dari sisi teknikalitas tuh sebenarnya gue nggak ada problem, drivernya bagus, rumble-nya tuh bisa sebenarnya ada kalau gue boost sedikit. Bahkan gue boostnya juga nggak yang sampai bikin dia distorsi sama sekali. Itu gue aman, gue nggak kasih gain master yang terlalu gue kurangin, itu nggak sampai distort gitu, aman banget kok. Terus juga soundstage pun lega, depth-nya juga bagus, kedalamannya enak sebenarnya, imaging dan separation-nya juga memuaskan. Cuma kalau di-compare sama planer budget segini ya, mungkin transition-nya akan agak kalah sama kayak Hi-Fi Man Aria organik, maybe ya, yang under 20 juta harusnya. Dan untuk harga 20 juta mungkin akan agak sulit bagi Audio-Technica untuk bersaing dengan beberapa headphone planar ataupun dynamic driver yang lain lah di budget sekitaran segini. Kalau dia bisa benerin tuningannya, dan mungkin harganya agak kurang, walaupun lu dapat 2 kabel dan hard case pun menurut gue lu bisa custom juga ya. Di Indonesia mungkin di box case, tapi ya untuk 19,9 juta itu agak berat persaingannya, agak berat. Tidak jelek, tonality-nya bisa gue nikmati ketika gue EQ. Kalau dia bisa punya EQ yang default-nya udah bagus, menurut gue mungkin bakal bisa lebih populer lagi. Mungkin bisa terjual di 15 jutaan maybe ya. Dan sialnya, si Audio-Technica ini kan punya seri R70X tuh, yang mana saingannya Sennheiser HD600 sama HD650 ya. Yang itu kalau gua kasih lihat grafnya, nah itu kayak gini. Lebih rapi, jauh lebih rapi dibandingkan dengan ADX 3000 maupun 5000. Ya mungkin 5000 bakal lebih bagus lagi technicality-nya. Cuma menurut gue jangan aneh-aneh sih graf kalau udah harga lu segini gitu, ngikutin pasar aja menurut gua. Jangan mencoba bikin ibaratnya kalau coffee shop tuh house blend sendiri gitu. Ikutin aja kayak rata-rata orang depannya pasti balance neutral yang aman-aman kayak gini. Lurus aja begini. Ininya juga tidak offset ya treble-nya. Nah ini R70X malah menurut gua tonalnya lebih enak buat didengerin. Gua rasa juga orang-orang lebih bersahabat gitu dengerinnya. Nggak ada shoutiness di 3-4 kHz-nya, mid bass-nya juga. Mungkin ini agak slightly boosted juga, tapi nggak secara lu lihat secara total tuh tetap kayak lurus aja gitu, nggak boosted tinggi terus turun banyak gitu. Lebih mudah gue dengerin lah yang begini-begini menurut gue. Dan kalau di-compare lagi juga sama HD650 misalnya, kurang lebih sama kan tuh R70X sama HD650. Ya masih agak-agak searah gitu kan. Warm, neutral warm. Mid bass agak sedikit boosted juga nih dari 300 Hz, tapi di sininya treble-nya tidak ada yang offset. Ini pun kalau offset juga sedikit aja kalau menurut gua, nggak terlalu setinggi Audio-Technica yang ADX 3000 ini. Sama vokal clear MG juga ya kurang lebih masih searah ini. Tapi dia nggak terlalu banyak turun ya dari 60-50 Hz ini, nggak jatuhnya sub bass-nya nggak terlalu hilang. Tadi gue juga compare, ini jauh lebih warm lagi. 4 kHz malah turun dia di sini. Jadi ini overall tonality-nya neutral tapi sub bass-nya well extended dan berasa tanpa gua boost, tanpa gua EQ mid bass-nya juga. Treble-nya mungkin agak sedikit kurang, tapi presence-nya, high treble-nya di 10 kHz ke atasnya menurut gua lebih aman. Lebih tidak ada simbal-simbal nge-string yang terlalu berlebihan kalau menurut gua pribadi. Recommended or not, kalau menurut gua hampir oke. Not bad, hampir oke. Mungkin ini yang terbaik yang bisa gue berikan untuk ADX 3000 di harga 19.900. Kemudian dari sisi expectation, below expectation gue. Hopefully kalau dia bisa benerin tonality-nya sedikit, mungkin bisa meet expectation, bahkan mungkin exceed expectation. Dia kalau masukan buat Audio-Technica-nya cuma 2 sih. 2 ini aja, literally just the tonality. Amanin 3-4 kHz-nya, mid bass-nya turunin lagi dikit, ataupun sub bass-nya juga dilurusin aja, dipanjangin kalau bisa. Ya, ngomong sih gampang ya, cuma nggak, kalau bikin pasti susah. Cuma persaingan ketat menurut gue dengan harga yang, dan nomor 2-nya gue bilang juga harganya untuk 19,9 juta akan agak berat persaingannya, terlepas aksesoris yang didapat maupun juga
build quality yang didapat ya kalau menurut gue. Ya, to sum up, ini headphone yang drivernya not bad, technically juga very good, cuma tonality-nya nih agak kurang ya. Build quality bagus juga kok, aman aja gue. Gue juga sama R70X aja gue nggak masalah sama sekali. Seperti itu review gue dan masukan gue untuk produk ini ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang nonton dan juga mungkin buat tim Audio-Technica untuk kedepannya. Nggak mesti ngikutin masukan gue, cuma ini kalau dari gue pribadi, subjectively menyarankannya kalau tonality-nya bisa lebih bagus, mungkin akan lebih populer lagi di kalangan pecinta-pecinta audio. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.